Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Halwasasian dengan NIM Game 025145 dari kelompok A6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi. Nah, di sini ada laporan yang pertama. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Di sini langsung saja ke pertanyaannya. Ada A, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Nah, jadi pada gambar ini ditunjukkan skema sirkulasi fetal atau sirkulasi darah pada janin. Nah, berbeda dengan manusia setelah lahir, janin ini belum menggunakan paru-paru untuk pertukaran oksigen karena paru masih belum berkembang sempurna dan masih berisi cairan. Oleh sebab itu, sumber oksigen utama janin berasal dari plasenta ibu. Nah, darah yang akan kaya oksigen dari plasenta akan dibawa melalui vena umbilicalis atau umbilical vein menuju tubuh janin. Kemudian, darah melewati ductus venosus. Nah, ductus venosus adalah saluran yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior sehingga sebagian darah dapat langsung menuju jantung tanpa harus melewati hati terlebih dahulu. Setelah itu, darah masuk ke vena cava inferior lalu menuju atrium dextra atau atrium kanan. Di atrium kanan, darah memiliki dua jalur. Sebagian besar darah yang kaya oksigen akan melewati foramen oval. Foramen oval adalah lubang antara atrium kanan dan atrium kiri pada janin. Darah kemudian masuk ke atrium sinistra lalu ke ventrikel kiri. Kemudian dipompa menuju aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh terutama otak dan jantung janin karena kedua organ ini sangat membutuhkan oksigen tinggi. Sementara itu, sebagian darah lain dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan lalu menuju truncus pulmonalis. Karena paru-paru janin belum berfungsi, tahanan pembuluh darah masih sangat tinggi sehingga darah tidak banyak masuk ke paru. Akibatnya sebagian besar darah dialihkan melalui ductus arteriosus menuju aorta descendens. Ductus arteriosus merupakan saluran penghubung antara arteri pulmonalis dan aorta. Selanjutnya, darah menuju aorta descendens, kemudian ke arteri iliaca communis, lalu menuju arteri umbilicalis untuk kembali ke plasenta agar mendapatkan oksigen kembali. Jadi, pada sirkulasi fetal terdapat 3 struktur penting. Yang pertama ada ductus venosus, yang kedua foramen oval, yang ketiga ada ductus arteriosus. Nah, ketiga struktur ini sangat penting karena membantu janin tetap mendapatkan distribusi oksigen walaupun paru-paru belum digunakan. Nah, pada gambar sebelah kiri juga terlihat perbedaan warna darah. Merah ini menunjukkan darah yang kaya oksigen, biru menunjukkan darah miskin oksigen, yang ungu menunjukkan darah campuran. Lalu perubahan setelah lahir. Nah, saat bayi lahir dan mulai bernapas, paru-paru mulai mengembang sehingga aliran darah ke paru meningkat. Akibatnya, tekanan di jantung kiri menjadi lebih tinggi dibanding jantung kanan. Kondisi ini menyebabkan foramen oval menutup dan nantinya berubah menjadi fossa ovalis. Selain itu, ductus arteriosus juga akan menutup dan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Nah, ductus venosus juga akan menutup menjadi ligamentum venosum. Vena umbilicalis berubah menjadi ligamentum teres hepatis, sedangkan arteri umbilicalis menjadi medial umbilical ligament. Penutupan struktur fetal ini penting agar sirkulasi berubah menjadi sirkulasi normal seperti pada manusia dewasa. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya itu ada jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada patent ductus arteriosus atau PDA. Nah, patent ini artinya tetap terbuka. Jadi PDA adalah kondisi ketika ductus arteriosus gagal menutup setelah lahir. Normalnya ductus arteriosus berubah menjadi ligamentum arteriosum. Tetapi pada PDA saluran ini tetap terbuka sehingga darah dari aorta mengalir kembali ke arteri pulmonalis. Akibatnya aliran darah ke paru menjadi berlebihan. Nah, jantung ini bekerja menjadi lebih keras dan paru dapat mengalami kongesti. Nah, gejala PDA ini dapat berupa sesak nafas, mudah lelah, pertumbuhan terganggu, dan pada kasus berat dapat terjadi gagal jantung. Nah, lalu ada patent foramen oval. Selain PDA, terdapat juga
PFO. Nah, PFO ini terjadi ketika foramen oval gagal menutup sempurna setelah lahir. Akibatnya masih ada hubungan antara atrium kanan dan kiri. Pada sebagian orang PFO bisa tidak bergejala, namun pada kondisi tertentu dapat menyebabkan percampuran darah dan menurunkan kadar oksigen. PFO juga dapat meningkatkan risiko emboli paradoksal, yaitu pembukuan darah dari vena dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan menyebabkan stroke. Nah, lalu hubungan dengan tetralogi of Fallot ini pada kasus Rushdie ini, jadi tetralogi of Fallot itu kelainan jantung bawaan sianotik yang terdiri dari 4 kelainan utama, yaitu ventricular septal defect atau FSD, yaitu adanya lubang pada septum ventricle. Lalu ada pulmonary stenosis, yaitu penyempitan jalan keluar menuju arteri pulmonalis. Lalu ada overreading aorta, yaitu posisi aorta berada di atas septum sehingga menerima darah dari kedua ventrikel. Lalu ada right ventricular hypertrophy, yaitu penebalan ventrikel kanan akibat kerja jantung yang meningkat. Karena adanya pulmonary stenosis, darah sulit menuju paru-paru sehingga darah miskin oksigen dari jantung kanan bercampur dengan darah kaya oksigen lalu dipompa ke seluruh tubuh. Inilah yang menyebabkan terjadinya sianosis atau kebiruan pada bibir dan ujung jari. Nah, posisi jongkok yang dilakukan Rushdie itu disebut squatting position. Nah, posisi ini membantu meningkatkan resistensi pembuluh darah sistemik sehingga aliran darah ke paru meningkat dan gejala sianosis sementara membaik. Lalu di sini pertanyaan ketiga itu jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, pada gambar ini terlihat percabangan dari aorta abdominalis. Cabang pertama adalah truncus coeliacus. Truncus coeliacus ini bercabang menjadi left gastric artery menuju lambung, lalu splenic artery menuju limpa, common hepatic artery menuju hati. Nah, common hepatic artery ini masih bercabang lagi menjadi hepatic artery proper, right gastric artery, gastroduodenal artery. Nah, cabang kedua adalah superior mesenteric artery yang menyuplai usus halus, sebagian kolon, pankreas, dan duodenum. Nah, cabangnya ini meliputi jejunal artery, ileocolic artery, right colic artery, dan middle colic artery. Selanjutnya terdapat suprarenal artery menuju adrenal, renal artery menuju ginjal, gonadal artery menuju testis atau ovarium, inferior mesenteric artery menuju kolon descendant, sigmoid, dan rectum. Aorta juga memiliki cabang parietal seperti inferior phrenic artery, lumbar artery, median sacral artery. Nah, semua arteri ini berfungsi mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke organ tubuh. Lalu selanjutnya ada vaskularisasi dari vena. Vena ini berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Nah, pada gambar terlihat aliran vena dari tangan kanan. Jadi, darah dari jari akan masuk ke proper palmar digital vein, common palmar digital vein, sama superficial palmar venosus arch. Kemudian, darah mengalir menuju vena radial dan vena ulnar. Kedua vena ini bergabung membentuk vena brachialis. Selanjutnya bergabung dengan vena jugularis membentuk brachiocephalic vein dan akhirnya masuk ke superior vena cava sebelum menuju atrium kanan. Pada vena superficial terdapat vena cephalica, vena basilica, dan median cubital vein. Median cubital vein ini sering digunakan untuk pengambilan darah karena letaknya superficial dan mudah diakses. Vena cephalica berada di sisi lateral lengan, sedangkan vena basilica berada di sisi medial. Oke, itu untuk laporan 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laporan kedua, yaitu saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Yang pertama, pertanyaannya ada jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya.
Oke. Yang pertama ada sinus paranasal. Nah, sinus paranasal ini adalah rongga berisi udara yang terdapat di dalam tulang tengkorak dan wajah yang terhubung dengan rongga hidung melalui ostium. Ada 4 sinus utama yang terletak di sekitar wajah dan tengkorak. Yang pertama ada sinus maxillaris antrum haec mori, terletak di bawah mata dekat dengan pipi. Yang kedua, sinus frontalis ini terletak di dahi tepat di atas mata. Yang ketiga, sinus ethmoidalis terdiri dari sel-sel kecil yang terletak di antara mata. Terdapat 2 jenis, yaitu cellulae ethmoidalis, yaitu anterior dan posterior. Yang keempat ada sinus sphenoidalis, terletak di bagian belakang rongga hidung dekat dengan otak. Slide ketiga ini fungsi paranasal. Nah, sinus paranasal ini memiliki beberapa fungsi penting, di antara yang ada. Yang pertama itu mengurangi berat tengkorak. Yang kedua itu meningkatkan resonansi suara. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap trauma. Yang keempat melindungi struktur siang sensitif dari perubahan suhu cepat. Yang kelima membantu proses pernapasan dengan meningkatkan udara inspirasi. Yang keenam berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu yang kedua ini ada pembagian meatus nasi. Nah, meatus nasi ini membagi rongga hidung menjadi 4 saluran udara utama. Nah, setiap saluran itu memiliki muara dari sinus dan struktur lainnya. Berikut beberapa pembagian dan muara yang lebih lengkap. Yang pertama itu recessus sphenoethmoidal. Nah, itu terletak di bagian atas rongga hidung, tempat muara dari sinus sphenoidalis. Yang kedua ada meatus nasi superior, terletak lebih tinggi di rongga hidung, tempat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Yang ketiga ada meatus nasi media, terletak di bawah bula ethmoidalis, tempat muara dari beberapa sinus, antara lain ada sinus maxillaris, sinus frontalis, cellulae ethmoidalis anterior, sinus ethmoidalis posterior. Nah, ini tuh area tempat umum terjadinya peradangan pada sinus seperti yang sering terjadi pada sinusitis. Yang keempat, meatus nasi inferior ini terletak di bagian bawah rongga hidung, tempat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus ini mengalirkan air mata dari mata menuju rongga hidung. Nah, fungsi meatus nasi itu dari recessus sphenoethmoidal itu memfasilitasi drainase sinus sphenoidalis. Kalau meatus nasi superior ini menampung drainase dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu meatus nasi media ini tempat muara dari sinus maxillaris, frontalis, dan ethmoidalis anterior, serta berfungsi dalam menjaga keseimbangan udara yang masuk ke dalam rongga hidung dan sinus. Nah, meatus nasi inferior ini tempat drainase air mata, menjaga kelembapan rongga hidung juga. Nah, kenapa sinusitis lebih sering terjadi pada sinus maxillaris? Nah, karena beberapa alasan anatomi dan fungsional. Yang pertama itu adalah posisi drainase yang rendah. Jadi sinus maxillaris ini memiliki posisi drainase yang lebih rendah dibandingkan dengan sinus lainnya. Meatus nasi medius, tempat menguaran sinus maxillaris ini terletak lebih rendah pada rongga hidung yang membuat drainase lendir dan cairan lebih sulit dilakukan. Jika ada penyumbatan atau peradangan, lendir ini dapat terjebak lebih lama menyebabkan infeksi atau sinusitis. Nah, kedua itu ukuran dan bentuk sinus maxillaris. Sinus maxillaris ini adalah sinus yang terbesar di antara semua sinus paranasal, sehingga jumlah lendir atau cairan yang dapat terakumulasi di dalamnya lebih banyak. Drainase yang kurang efektif ini menjadi tempat berkembangnya bakteri atau virus, memicu peradangan dan infeksi atau sinusitis. Yang ketiga, proksimia dengan struktur lain. Nah, sinus maxillaris ini terletak dengan gigi atas. Jika terjadi infeksi pada gigi seperti abses atau infeksi gigi, bakteri ini dapat menyebar ke sinus maxillaris menyebabkan sinusitis. Nah, inilah sebabnya infeksi gigi sering dikaitkan dengan sinusitis maxillaris. Yang keempat, ada alergi atau iritasi lingkungan. Nah, paparan terhadap alergen atau polusi udara juga bisa menyebabkan pembengkakan pada saluran drainase sinus maxillaris, memudahkan terjadinya penyumbatan dan infeksi. Karena sinus ini memiliki akses yang lebih sulit untuk mengalirkan cairan, masalah ini cenderung lebih berlanjut. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang kasus sinusitis. Nah, sinusitis itu adalah peradangan pada salah satu atau beberapa sinus paranasal. Nah, ini tuh sering disebabkan oleh infeksi atau gangguan drainase pada meatus nasi. Nah, sinus maxillaris ini adalah salah satu sinus yang paling sering terkena karena drainasenya tuh yang berada di meatus nasi medius. Nah, hal ini menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat, nyeri pada wajah, dan keluarnya lendir kental. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.